Halo semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita akan mengenal fitur-fitur yang terdapat pada software Arduino IDE. Arduino IDE merupakan software yang digunakan untuk menulis program, mengedit kode, serta mengunggah program ke papan mikrokontroler seperti Arduino Uno, Arduino Nano, dan berbagai board Arduino lainnya. Dengan memahami fitur-fitur yang ada di Arduino IDE, kita dapat membuat program mikrokontroler dengan lebih mudah dan efisien. Nah, di sini ada tampilan utama dari Arduino IDE. Bagian-bagian tersebut ini diantara lain ada menu bar, ada toolbar, ada area penulisan program, dan ada serial monitor. Yang pertama kita masuk ke menu bar. Di sini ada File, Edit, Sketch, Tools, dan Help. Nah, untuk menu bar file sendiri, di sini digunakan untuk membuat program baru, membuat file program, menyimpan program, dan menutup program. Lalu di sini ada menu bar edit, yang ini digunakan untuk mengedit kode program seperti copy, paste, dan undo atau redo. Lalu ada sketch. Di sini digunakan untuk memverifikasi atau mengompilasi program. Lalu di sini ada include library. Nah, apa sih itu library? Library itu adalah kumpulan dari kode program yang sudah dibuat sebelumnya untuk mempermudah penggunaan suatu perangkat atau fungsi tertentu. Nah, library ini biasanya berisi diantaranya ada fungsi, perintah, dan contoh program. Jadi, dengan library ini kita tidak perlu menulis kode dari awal untuk mengendalikan perangkat tertentu. Misal nih, kita ingin menggunakan sensor suhu DS18B20, kita bisa menggunakan library OneWire dan Dallas Temperature sehingga program menjadi lebih sederhana. Lalu, include library sendiri ini digunakan untuk memanggil library tersebut ke dalam program. Dan ada add file di sini digunakan untuk menambahkan file tambahan ke dalam proyek agar program lebih bisa terstruktur. Nah, selanjutnya ada menu bar tools. Ini digunakan untuk memilih jenis board Arduino dan port yang digunakan. Ini misalnya untuk board Arduino-nya kita pilih, di sini ada banyak sekali. Misalnya kita pilih Arduino Uno, maka di sini nanti akan muncul Arduino Uno. Lalu untuk port sendiri, ini karena drivernya belum diinstal maka belum bisa muncul. Di akhir video nanti saya akan menunjukkan cara untuk menginstal driver agar portnya bisa otomatis muncul. Lalu yang terakhir di sini ada menu bar help, berisi bantuan dan dokumentasi penggunaan Arduino IDE. Nah, menu-menu ini membantu pengguna mengelola proyek dan pengaturan program. Nah, selanjutnya ada menu toolbar. Di bawah menu bar terdapat toolbar yang berisi tombol-tombol penting. Seperti di sini ada tombol verify yang digunakan untuk memeriksa apakah kode program yang dibuat sudah benar atau masih terdapat kesalahan. Misal, kita bisa klik di file lalu ke example. Di sini ada banyak contoh dari sintak-sintak atau kode sederhana dari Arduino. Di sini misalnya kita memilih yang basic saja ya. Di sini blink, kode blink. Nah, maka di sini akan muncul kode program untuk blink LED. Misal untuk verify kita klik. Di sini kita tunggu. Nah, jika menunjukkan down compiling seperti tadi, maka kode sudah betul, tidak ada kesalahan. Nah, misal kita salahkan sedikit nih, misal ini dihilangkan, lalu kita klik verify lagi. Nah, di sini akan menunjukkan adanya kesalahan. Nih, compilation error expected, tanda titik komanya tidak ada. Kita coba verify lagi.
Nah, di sini sudah betul. Lalu selanjutnya ada tombol upload, digunakan untuk mengunggah program ke papan Arduino. Ini bisa digunakan jika portnya sudah terpasang atau terhubung. Nah, selanjutnya ada area penulisan program atau kode editor. Pada bagian ini kita bisa menuliskan kode program Arduino menggunakan bahasa pemrograman yang mirip dengan bahasa C++. Nah, biasanya program Arduino ini terdiri dari dua fungsi utama. Kita kembali ke yang tadi. Nah, di sini ada setup. Ini dijalankan satu kali ketika Arduino dinyalakan. Lalu di sini ada void loop. Ini dijalankan terus-menerus selama Arduino aktif. Nah, karena void setup ini dijalankan hanya untuk sekali, biasanya digunakan untuk inisialisasi pin, sensor, untuk komunikasi serial, dan sebagainya. Lalu untuk void loop, karena dijalankan berkali-kali, ini biasanya digunakan untuk membaca sensor, mengontrol aktuator, atau melakukan proses lainnya. Nah, lalu di sini ada serial monitor. Ini salah satu fitur penting yang digunakan untuk menampilkan data dari Arduino ke komputer secara real time. Fitur ini digunakan untuk melihat hasil pembacaan sensor, melakukan debugging program, atau memantau komunikasi data. Nah, serial monitor ini juga dapat dibuka melalui menu bar tools. Nih, serial monitor. Nah, sekarang kita akan masuk ke instalasi driver agar port bisa digunakan. Yang pertama kita masuk ke browser. Nah, kita cari CH340 driver download. Di sini muncul paling atas, kita klik saja. Nah, di sini kita download drivernya. Jika sudah, kita bisa open file. Klik 2 kali. Nah, jika ada tulisan "The drive is successfully pre-installed in advance", maka instalasi driver sudah selesai. Kita bisa close. Nah, jika driver sudah terinstall, kita coba kembali ke software Arduino IDE. Di sini kita akan coba mengupload kode Blink, kode program Blink LED. Nah, di sini kita pertama-tama akan memilih board. Karena di sini saya memakai board Wemos D1 mini, maka kita cari di sini di SP8266. Ini Lolin Wemos D1 R2 mini. Lalu kita pilih portnya di COM8. Nah, COM8 ini portnya akan menyesuaikan dengan perangkat kalian masing-masing. Di sini bisa jadi COM9, COM10 ataupun COM7. Di sini ada COM8, kita klik. Nah, jika sudah, kita akan upload ke board microcontroller Wemos D1 mini. Kita tunggu sampai dia terupload. Nah, jika sudah done uploading, maka kode ini sudah terupload di board microcontroller Wemos D1 mini. Jadi microcontroller tersebut sudah menyimpan kode program yang sudah kita buat di Arduino IDE. Nah, demikian penjelasan mengenai beberapa fitur utama yang terdapat pada Arduino IDE dan cara instalasi driver.
Nah, dengan memahami fungsi menu toolbar, kode editor, dan serial monitor, kita dapat menggunakan Arduino IDE dengan lebih efektif dalam membuat program microcontroller. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu kalian memahami dasar penggunaan Arduino IDE. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.